Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rahadatul Adaha dengan NPM 244111067 dan saya berasal dari kelas Manajemen 24C. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang bukan hanya penting untuk kita ketahui, tetapi juga harus benar-benar kita pahami dan kita sikapi dengan serius, yaitu tentang anti kekerasan seksual. Teman-teman sekalian, kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi di luar sana, bukan hanya di layar berita atau media sosial. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di tempat kita belajar, di organisasi tempat kita aktif, bahkan di lingkungan pertemanan kita sendiri. Ironisnya, banyak kasus kekerasan seksual itu yang tidak terlihat karena dibuka oleh rasa takut, rasa malu, atau tekanan lingkungan itu sendiri. Padahal nih ya, setiap individu tuh berhak loh untuk merasa aman, merasa dilindungi, merasa dihormati tanpa terkecuali. Jadi, melalui penyampaian kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka pikirannya dan hatinya, karena melawan kekerasan seksual itu bukan hanya tugas korban, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai manusia yang beradab. Teman-teman yang saya hormati, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang menyerang atau merendahkan seseorang secara seksual tanpa persetujuan. Dan yang harus kita pahami bersama di sini adalah kekerasan seksual itu bukan hanya berbentuk pemaksaan fisik saja ya, tetapi juga bisa berupa komentar yang melecehkan, tatapan yang tidak pantas, candaan yang menjurus ke hal yang berbau seksual, hingga penyebaran konten pribadi tanpa izin. Faktanya nih ya, di Indonesia, menurut data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di Indonesia ini terus meningkat loh setiap tahunnya. Mirisnya, banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia ini yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk kampus. Namun sayangnya, banyak kasus kekerasan seksual itu yang tidak dilaporkan. Karena apa sih? Karena korban tuh merasa takut untuk melapor, merasa malu, bahkan mereka nggak tahu harus bersuara kemana. Nah, dampaknya apa sih bagi korban yang mengalami kekerasan seksual? Jadi, dampaknya bukan hanya di luka fisik saja ya, tetapi juga secara psikologisnya. Korban bisa mengalami trauma jangka panjang, rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, bahkan depresi. Nah, sebagai contoh kasus nyatanya nih ya, pada tahun 2022, seorang dosen di Universitas Negeri Jember itu dilaporkan karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya melalui pesan-pesan bernada tidak pantas. Dan kasus ini tuh baru dilaporkan setelah viral di media sosial. Nah, ini tuh bisa membuktikan ya, bahwa kekerasan seksual tuh bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang berkuasa yang memiliki kedudukan penting di lingkungan akademik. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Yang pertama, tingkatkan kesadaran diri dan hormati segala batasan dalam berinteraksi. Nggak semua candaan itu pantas ya, dan tidak semua perhatian itu berarti bikin kita nyaman. Yang kedua, jangan diem aja jika melihat tindakan yang menjurus ke arah pelecehan. Tindakan kecil seperti menegur atau melapor itu bisa loh menyelamatkan seseorang. Yang ketiga, dengarkan dan dukung korban tanpa menghakiminya. Beri dia ruang aman untuk bercerita. Karena sering kali itu korban tuh nggak butuh nasihat, tetapi keberpihakan kita padanya. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan budaya kampus yang sehat dan saling menghormati, baik di ruang kelas, di organisasi, maupun di ruang digital. Teman-teman sekalian, melawan kekerasan seksual itu bukan hanya tentang membela korban, tetapi juga tentang membela nilai kemanusiaan. Jadi, jangan tunggu jadi korban untuk peduli. Saatnya kita jadi bagian dari perubahan. Ingat kata-kata ini. Berani bersuara adalah langkah pertama menuju perubahan. Jadi, mulailah dari hal kecil. Mulailah dari diri sendiri. Karena perubahan itu tidak menunggu siapa-siapa. Perubahan itu dimulai dari kita, dari hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama akan pentingnya
sikap anti kekerasan seksual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.